Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan ikan gurame yang teman-teman budidayakan juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, tepatnya sore ini saya sedang berada di hutan mengambil pakan alternatif bersama dengan keponakan saya. Kebetulan keponakan yang megang HP untuk merekam video saat ini, dan sambil menemani saya ngambil pakan alternatif di hutan, saya sedikit membahas tentang budidaya ikan gurame. Nah, ini teman-teman, sudah ada beberapa yang saya dapatkan daun talas uh, untuk pakan ikan gurame. Jadi teman-teman, pembahasan saya yang pertama yaitu mengenai ikan gurame yang diberi makan lebih banyak dengan pakan alternatif itu, apakah ikan guramenya bisa besar. Jadi jawabannya, selama 5 tahun ini ikan gurame yang saya budidayakan itu tetap bertumbuh besar teman-teman. Akan tetapi ya masa panennya agak sedikit lama ya. Kalau misalnya satu hari itu diberi makan pelet 1 kali atau 2 kali, itu bisa dipanen 11 sampai 12 bulan teman-teman. Nah, dengan catatan jumlah tebarnya juga sesuai dengan rumusan ya, per meter persegi itu 20 ekor. Kalau misalnya lebih dari 20 ekor, saya rasa itu lebih dari 12 bulan masa panennya, karena ikannya banyak, ikannya semakin besar, dan tempat hidupnya akan bertumpuk ya, jadi padat. Jadi tidak bisa ataupun tidak mungkin panen di usia 11 sampai 12 bulan. Jadi teman-teman, ikan gurame yang saya budidayakan ini memang lebih banyak diberi makan pakan alternatif ya ketimbang pakan pelet, karena ya saya ini usaha budidaya ikan gurame skala rumahan ya, tidak skala besar, tidak punya target ya, saya pelihara saja. Jadi kalau ada kesempatan ngambil pakan alternatif ya saya ambil ke hutan seperti saat ini ya, ngambil daun talas. Kalau misalnya ada pakan pelet, saya kasih pakan pelet. Tapi ikan gurame saya itu saya jadwalkan juga, 1 minggu itu dia makan pelet 3 sampai 4 kali teman-teman ya. Kalau misalnya agak bolong ya 2 kali lah seminggu ya. Jadi di sini teman-teman sudah terjawab ya, banyak yang bertanya. Ada yang juga menanggapi ya, bahwasanya ikan gurame yang diberi makan pakan alternatif itu ikannya cuma kenyang ya, tidak bisa besar. Nah, kalau menurut saya itu salah teman-teman, karena ikan gurame itu dia setiap hari dikasih makan, airnya diganti, dan juga bukan semata-mata saya kasih terus dengan pakan alternatif, tetap dikasih pakan pelet teman-teman. Oke, kita lanjut ya ngambil pakan alternatif sambil kita ngobrol tentang budidaya ikan gurame. Nah, di sini teman-teman, tempat saya mengambil ini memang kalau saya bilang surganya pakan ikan gurame. Nah, ini teman-teman ya, daun talas yang saya ambil ini sengaja yang mudah seperti ini karena supaya cepat habis dimakan ikan guramenya. Nah, saya perlihatkan seperti ini teman-teman, supaya yang budidaya ikan gurame itu makin semangat budidayanya, makin rajin, makin berinovasi. Inovasinya banyak ya teman-teman ya, misalnya bikin pipa pengurasan, atau inovasinya menghemat biaya pengeluaran pakan dan lain sebagainya. Banyak ya inovasi tentang budidaya ikan gurame. Nah, kita lanjut ambil pakan alternatifnya ya teman-teman, karena hari sudah mulai sore. Kalau misalnya agak terlalu sore itu nyamuknya banyak teman-teman, maklum ya ini di hutan. Nah, ini sebenarnya lokasi kedua saya ngambil pakan alternatif teman-teman. Saya di lokasi pertama itu daun talasnya kecil-kecil teman-teman, kalau di sini besar-besar dan jumlahnya banyak di satu tempat dia yang ambil. Nah, selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan, bahwasanya ada juga yang berkomentar seperti ini, ngambil pakan alternatif ini pakai kendaraan, pakai motor ke hutan.
Jadi jawabannya salah ya teman-teman. Kalau di tempat saya kebetulan jalan mau ke hutan itu adalah kebun milik warga ya. Jadi kalau misalnya dilalui kendaraan bermotor itu jalannya akan hancur teman-teman. Jadi tidak boleh pakai kendaraan bermotor. Alternatifnya adalah jalan kaki teman-teman. Jalan kaki kita angkat, kita pikul ya bahasanya. Kita pikul daun talasnya sampai ke rumah. Kalau jaraknya dari tempat saya ngambil pakan alternatif ini ke rumah ya sekitar 2 kilo lah teman-teman. Jadi sehat, kita jalan kaki sambil olahraga ya. Jadi salah kalau misalnya saya ngambil pakan alternatif ini pakai motor. Kalau di lokasi yang pertama ya bisa pakai motor, tapi ya karena saat ini di lokasi pertama pun itu ada perkebunan warga, kebun sayur. Jadi kalau kita pakai kendaraan takutnya nanti rusak jalannya ya. Nah mereka yang nanam sayuran di situ jalan kaki juga teman-teman. Oke, kita lanjut ngambil pakan alternatifnya ya. Ini daun yang muda-muda saya ambil, cukup untuk makan 1 minggu teman-teman. Jadi beginilah aktivitas saya sebagai pembudidaya ikan gurame. Saya akan terus perlihatkan kepada teman-teman sekalian aktivitas seperti ini supaya teman-teman makin termotivasi, makin semangat ya budidaya ikan gurame. Jadi menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita, ada yang bertanya sebenarnya ukuran kolam ikan gurame yang ideal itu seperti apa. Jadi kalau menurut pengalaman saya yang bagus itu yang paling minimal ya, ukuran 2 meter kali lebar 1 meter, tinggi airnya 1 meter juga. Artinya tinggi kolamnya 120 cm, diisi air 1 meter. Jadi kalau misalnya kolam ikan gurame kita tinggi airnya di bawah 1 meter masih bisa ya, tapi paling minimal itu 50 cm lah tinggi airnya. Jadi kalau misalnya di bawah 1 meter airnya itu dikurangi saja jumlah tebarnya ya. Misalnya kalau rumusan itu per meter persegi 20 ekor ikan gurame, maksudnya per meter persegi itu panjang kolam 1 meter, lebarnya 1 meter, tinggi airnya 1 meter, itu diisi 20 ekor. Kalau tinggi airnya di bawah 1 meter diisi 15 atau 13 ekor. Kalau misalnya teman-teman per meter perseginya kurang dari 20 bagus juga, ikan guramenya lebih lapang dan juga airnya tidak cepat kotor teman-teman. Jadi budidaya ikan gurame masih bisa ya di bawah 1 meter airnya, tapi jumlah tebarnya dikurangi. Jadi teman-teman, saya menjelaskan sambil ngos-ngosan nampak saya karena bolak-balik ya ngambil daun talasnya, karena hari sudah sore kita harus cepat ya, karena nanti kalau misalnya kesorean nyamuk banyak sekali di sini teman-teman. Lanjut kita ambil lagi ya, masih banyak yang harus kita ambil, mungkin 20 sampai 30 lembar lagi lah teman-teman.
ini teman-teman, ketika saya ngambil daun talas ya, kalau misalnya tidak mau gatel-gatel seperti ini, di semak-semak belukar seperti ini, ya tidak usah budidaya ikan gurame. Kalau di tempat saya ini ya seperti ini teman-teman, saya tertarik budidaya ikan gurame karena ya sumber pakannya itu banyak di tempat saya ini ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini bisa kita ambil setiap hari. Itu di dalam situ itu yang saya tunjuk ya, banyak sekali itu teman-teman, masih lokasinya. Kalau kita punya kolam besar pun masih bisa ngambil banyak di sini, karena banyak sekali nih teman-teman. Ini bukan ditanam ya teman-teman, tapi memang tumbuh liar. Nah, dibandingkan di lokasi pertama, di sini memang lebih besar-besar teman-teman daunnya. Ya, satu kolam itu bisa dikasih makan 2 sampai 3 lembar. Kalau besar seperti ini ya. Nah, lanjut kita ke sebelah sana. Setelah itu kita akan selesai nih. Karena kita ngambil terlalu banyak juga nanti daunnya seperti ini teman-teman. Ambil sedikit saja, secukupnya. Besoknya kita ambil lagi. Nah, untuk teman-teman yang mungkin di rumahnya tidak ada lokasi pengambilan daun talas seperti ini, teman-teman bisa tanam sendiri teman-teman ya. Tanam, minta saja bibitnya banyak nih, tersebar di mana-mana bibit tanaman talas ini ya. Tinggal ambil saja atau minta ya, tanam. Ambil sedikit lagi, lanjut kita pulang. Jadi budidaya ikan gurame yang saya lakukan itu teman-teman tidak langsung seperti itu ya kolamnya. Saya berangsur-angsur teman-teman ya, dapat modal sedikit dan juga dari uang tabungan. Itulah yang saya tambahkan untuk budidaya ikan gurame. Lihat ya, sedikit lagi teman-teman. Jadi teman-teman, untuk ikan gurame yang saya pelihara itu, saya budidayakan itu dengan ukuran kolam panjang 3 meter 20 cm, lebarnya 1,5 meter, 1 meter 60 cm sebenarnya teman-teman ya. Saya bulatkan jadi 1,5 dan panjangnya saya bulatkan jadi 3 meter. 1,5 panjang 3 meter, lebarnya 1,5, tinggi airnya 120 cm. Jadi kolam saya itu saya isi benih gurame itu ada yang 60 ekor, ada yang 70 ekor ya. Jadi ada yang mati, ada juga yang bertahan. Jadi rata-rata ya 60 sampai 70 ekor. Jadi per kolam itu dapat untung bersihnya teman-teman tidak banyak. Paling besar itu dapat untungnya
850 teman-teman. Kalau misalnya saya jual ke tengkulak ya, yang beli langsung banyak. Tapi kalau misalnya saya jual ke langsung pelanggan maksudnya langsung ke konsumen ya, itu biasanya 1.100.000 1.200.000 lah paling mahal, paling besar ya untungnya. Kalau misalnya jual ke tengkulak, untung bersihnya 850 ribuan paling besar. Kadang juga ya 600.000 sampai 700.000, tergantung harga ikan guramenya. Nah, jadi tidak besar ya keuntungannya itu per satu kolam. Jadi kolam saya itu tidak berbarengan langsung saya tebar semua, tapi sebagian teman-teman, sebagian saya misalnya 2 kolam saya tebar bersamaan, sisanya bersamaan lagi. Misalnya 2 kolam saya tebar 120 ekor, kemudian kolam 3-nya 2 bulan yang akan datang, seperti itu teman-teman. Ya, ini kita sudah selesai kayaknya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang budidaya ikan gurame, tetap semangat ya, jangan menyerah, karena ya banyak sekali teman saya juga yang budidaya ikan gurame yang berhenti. Kemudian alhamdulillah semenjak saya bikin konten di sini, makin termotivasi dia budidaya ikan gurame lagi. Alhamdulillah saya punya teman, dan juga saya berharap teman-teman sekalian bisa memajukan dan juga terus sharing ya teman-teman, sharing dengan siapapun yang mungkin mau budidaya ikan gurame, supaya orang lain yang mungkin butuh pekerjaan sampingan ataupun butuh pekerjaan, salah satunya bisa budidaya ikan gurame. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak setelah menemani saya mengambil pakan alternatif di hutan bersama keponakan saya. Semoga apa yang saya bicarakan tadi, apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf jika perkataan saya mungkin ada yang menyinggung teman-teman sekalian. Niat saya baik untuk sharing-sharing tentang pekerjaan saya dan aktivitas saya budidaya ikan gurame. Sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Budidaya ISR dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Budidaya ISR dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.